Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita masuk ke pertemuan 9. Saya Wahyu Sari, dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Nah, kali ini di pertemuan 9 kita membahas tentang pasar tenaga kerja dan keseimbangan makroekonomi. Nah, berikut adalah evaluasi dan penilaian untuk mata kuliah makroekonomi ini. Jadi saya menilai dari tugas individualnya, presentasi kelompok, studi kasus, UTS, dan UAS. Lanjut kepada tujuan pembelajaran. Nah, di sini mata kuliah makroekonomi itu pada pasar tenaga kerja memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep, teori, serta alat analisis makroekonomi untuk memahami dan menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi, baik secara agregat, termasuk pendapatan nasionalnya, inflasinya, penganggurannya, kebijakan fiskal dan moneter, neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi dalam rangka membentuk kemampuan berpikir secara kritis dan analitis terhadap permasalahan ekonomi makro yang aktual di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus. Nah, dalam tujuan pembelajaran khusus ini, makroekonomi itu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam makroekonomi serta pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Menganalisis interaksi antara sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam sistem perekonomian. Jadi, dalam makroekonomi ini juga menggunakan model-model makro seperti model ADAS, agregat demand, agregat supply, DSLM, dan model-model pertumbuhan ekonomi. Itu untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel ekonomi, lalu mengidentifikasi penyebab dan dampak dari ketidakseimbangan makroekonomi seperti inflasi tinggi, pengangguran, dan defisit neraca perdagangan. Lalu, mengevaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi permasalahan makroekonomi dan menginterpretasikan data dan indikator makroekonomi secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, lalu mengaitkan antara teori makroekonomi dengan beberapa peristiwa-peristiwa ekonomi secara aktual di Indonesia dan di dunia. Dan mengembangkan sikap kritis dan etis dalam memberikan solusi berbasis ekonomi terhadap isu-isu publik dan kebijakan ekonomi. Jadi ada beberapa struktur pembelajaran. Ini nanti dapat kamu lihat dalam materi dan judul ajaran sudah saya buatkan. Oke. Masuk ke beberapa referensi utama dalam mata kuliah makroekonomi itu, saya menggunakan dokumen Q, Bancroft, makroekonomi juga, dan Birch itu juga punya makroekonomi. Lalu ada Abel Andrew, dia juga punya buku ekonomi. Lalu ada Sadono Sukirno, ini juga bukunya ini mudah dicari. Mungkin kalau kamu ke Gramedia itu ada, Budi Yono itu juga ada. Oke, sedikit mereview tentang pertemuan ketujuh yang membahas tentang konsep utama dari model ISLM. Jadi ISLM itu menggambarkan keseimbangan antara simultan di pasar barang dan pasar uang, di mana huruf KIS mewakili kombinasi suku bunga dan pendapatan yang menghasilkan keseimbangan di pasar barang. Sementara huruf KLM itu mewakili keseimbangan di pasar uang. Nah, bagaimana dengan interaksi pasarnya di model ISLM? Jadi, pemahaman tentang hubungan antara pasar itu sangat penting ya untuk dianalisis secara ekonomi makro. Nah, jadi dilihat dari perubahan pada satu pasar yang mempengaruhi keseimbangan di pasar lainnya, itu melalui suku bunga dan pendapatan nasional. Lalu juga dari segi implementasi kebijakan, jika model SLM itu dia memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter, di mana itu mengkombinasikan antara kebijakan yang tepat untuk merancang dan mencapai target dari si ekonomi makro itu, seperti misalnya dari pertumbuhan ekonominya, terus pengendalian inflasinya, dan
stabilitas keuangannya. Nah, jadi model ESLM ini walaupun punya keterbatasan dalam kerangka analisis, namun dia menjadi alat fundamental dalam ekonomi makro. Nah, itu dilihat dari kemampuan model untuk menjelaskan interaksi kompleks dalam perekonomian yang menjadikan komponen penting dalam kurikulum ekonomi dan rumusan kebijakan. Oke, lalu pasar tenaga kerja dan keseimbangan makroekonomi. Nah, inilah dilihat bagaimana kita mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari struktur tenaga kerjaannya, determinan keseimbangannya, terus hingga melihat dampak dari kebijakan si ekonomi makro tadi. Selain itu juga membahas tentang peluang yang dihadapi pasar tenaga kerja Indonesia dalam konteks global yang terus tumbuh. Nah, oke, kita masuk ke struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi struktur ketenagakerjaan di Indonesia itu menunjukkan bahwa berdistribusi yang beragam di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor pertaniannya, manufakturnya, perdagangannya, jasa, konstruksi, dan lain-lain. Nah, kalau dari segi sektor pertanian, itu masih menjadi penyerap tenaga terbesar ya, jadi sebesar 28% dari total angka kerja, itu diikuti oleh sektor perdagangan 22%, dan jasa itu sebesar 19%. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 itu mencapai 68,5%, sehingga ini menunjukkan bahwa peningkatan itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan proyeksi pertumbuhan lapangan kerja juga menunjukkan jika ada pergeseran gradual dari sektor pertanian ke sektor jasa dan manufaktur. Itu sejalan juga dengan transformasi struktur ekonomi Indonesia. Nah, lalu bagaimana determinan keseimbangan tenaga kerja? Nah, jadi pendidikan, adopsi teknologi, terus faktor demografi. Maksud dari determinan itu adalah faktor-faktor apa atau indikator apa saja sih yang mempengaruhi daripada keseimbangan tenaga kerja. Jadi dilihat dari eh, pendidikannya, dilihat dari adopsi teknologinya, dilihat dari faktor demografinya. Jadi kalau dari pendidikan tingginya itu melihat bagaimana peningkatan dari produktivitas dan inovasinya. Lalu kalau teknologi dilihat dari bagaimana eh, mampu menciptakan atau menghilangkan jenis pekerjaan. Terus faktor demografi itu dilihat dari penentuan ukuran dan komposisi angkatan kerja. Jadi faktor-faktor demografi dan pertumbuhan ekonomi itu menjadi penentu fundamental dalam keseimbangan tenaga kerja. Nah, di Indonesia sendiri menghadapi tantangan itu merupakan satu bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar itu akan menciptakan potensi dari pertumbuhan ekonomi itu jika dimanfaatkan dengan tepat. Nah, satu lagi juga pendidikan. Jadi, pendidikan itu juga punya korelasi yang kuat dengan kesempatan kerja. Jadi, kalau misalnya lulusan pendidikan itu tinggi, memiliki angka pengangguran yang lebih rendah, dan upahnya juga akan lebih tinggi. Sementara itu, kalau misalnya teknologinya itu mengubah landscape bagaimana ketenaga kerjaan itu akan menciptakan pekerjaan baru, sekaligus menghilangkan pekerja tradisional dalam menuntut adaptasi eh, yang berkelanjutan. Nah, tidak dari itu juga dilihat dari dinamika permintaan penawaran tenaga kerja. Nah, dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja itu dilihat dari permintaan tenaga kerjanya. Nah, permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh produktivitas, teknologi, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pada titik keseimbangan itulah yang menentukan bagaimana tingkat upah dan jumlah si pekerja tadi. Lalu dari segi penawaran teknologi, tenaga kerja, itu dipengaruhi oleh populasi penduduknya. Nah, jadi pendidikan dan preferensi kerja. Nah, jadi model keseimbangan pasar tenaga kerja ini itu menunjukkan bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat upah dan jumlah pekerja dalam perekonomian itu adalah permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh produktivitas, kondisi ekonomi, dan tingkat teknologi perusahaan. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi penawarannya, bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, skill,
Preferensi waktu atau waktu luang itu dipengaruhi oleh keputusan individu untuk eh, berpartisipasi dalam angka kerja. Nah, dilihat dari kesenjangan keterampilan, misalnya dia punya skill atau punya kesenjangan pada skillnya. Itu juga menjadi satu tantangan. Nah, itu signifikan ya, dipengaruhi ketika kebutuhan industri itu tidak selaras dengan kualifikasi pencari kerja. Jadi menciptakan pengangguran yang struktural. Nah, lalu dilihat dari upah minimum. Nah, konsep dan implementasi. Jadi ada beberapa yang konsep dan implementasi terkait upah minimum mulai dari perumusan kebijakannya. Jadi itu dilihat berdasarkan hidup layak dan produktivitas. Lalu juga penetapan upah minimum. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada implementasi ini harus adanya pengawasan kepada kepatuhan perusahaan. Lalu dilihat dari evaluasi dampak ini terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan dan lapangan kerja. Jadi kebijakan upah minimum di Indonesia itu mengalami perkembangan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Dilihat dari masa desentralisasi atau penetapan upah yang minimum itu menjadi wewenang atau kewenangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas regional. Nah, lalu variasi upah minimum antara daerah itu mencerminkan perbedaan hidup, biaya hidup, dan kondisi ekonomi lokal. Jadi, di Jakarta sendiri itu konsisten dia memiliki upah minimum yang tinggi, sementara daerah dengan ekonomi berbasis pertanian itu bisa cenderung memiliki upah yang lebih rendah. Namun, dampak dari upah minimum itu terhadap kesempatan kerja menunjukkan pola kompleks yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural ekonomi. Nah, lalu dilihat dari analisis ekonomi pada upah minimum. Jadi, manfaat dari upah minimum itu pertama meningkatkan standar hidup. Terus dia mendorong produktivitas, juga mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan daya beli. Nah, tantangan implementasinya itu biasanya itu akan potensi pengangguran, ya kan? Terus beban pada UMKM dan ekonomi informal itu meningkat. Lalu adanya disparitas di regional. Nah, jadi kalau dianalisis lah ekonomi itu menunjukkan bahwa hubungan itu kompleks antara upah minimum dan produktivitas kerja. Jadi, peningkatan upah minimum itu dapat mendorong sendiri produktivitas melalui efisiensi upahnya, motivasinya lebih tinggi dan penurunan turnover karyawan, sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan pekerja. Namun, dampak pada pengangguran itu bervariasi, itu berdasarkan dari struktur pasarnya, elastisitas permintaan tenaga kerjanya, sektor padat karya dengan margin rendah itu cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan upah minimum. Yaitu perbandingan upah minimum dengan biaya hidup itu menunjukkan disparitas regional itu signifikan ya, sehingga akan menciptakan tantangan dan standarisasi eh, kebijakan nasional. Lalu kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, dilihat dari regulasi perlindungan. Jadi undang-undang tenaga kerjaan itu sebagai kerangka utama untuk melindungi atau perlindungan hak pekerja dan pengusaha, termasuk ketentuan kontrak, PHK, dan pesangon. Nah, lalu ada insentif sektor prioritas. Jadi dilihat dari kebijakan insentif fiskalnya, non-fiskalnya itu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan sektor manufaktur, baik digital dan ekonomi hijau. Nah, selain itu juga dilihat dari program pengembangan. Nah, itu dilihat dari pendidikan vokasinya, pelatihan yang berbasis kompetensi, terus ada sertifikasi keterampilan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja. Nah, lalu ada kerangka regulasi pasar tenaga kerja di Indonesia itu berpusat pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang mengatur hubungan industrial, perlindungan hak pekerja, dan kewajiban pengusaha. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan perlindungan pekerja. Jadi, pemerintah itu menerapkan insentif tenaga kerjaan dan sektor prioritas melalui keringanan pajak, terus subsidi pelatihan. Nah, jadi program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan ini seperti kartu pekerja prakerja itu
itu bertujuan untuk kesenjangan keterampilan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi global. Nah, lalu apa saja dampak-dampak dari kebijakan terhadap ekonomi makro? Jadi dampak kebijakan itu terhadap ekonomi makro itu dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Jadi kebijakan tenaga kerja yang efektif itu akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dilihat dari stabilitas harganya. Nah, keseimbangan upah dan produktivitas itu juga mempengaruhi tekanan inflasi dan perekonomian. Juga dilihat dari distribusi pendapatannya. Jadi ada punya perlindungan pekerja dan upah minimum itu mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Nah, dari segi ekonomi kebijakan fiskalnya, ketenagaan ketenaga kerjaan itu produktif meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban sosial. Nah, hubungan antara kebijakan tenaga kerja dan pertumbuhan PDB itu bersifat resiprokal. Jadi kalau pasar tenaga kerja itu berfungsi baik, itu mendorong produktivitas. Sementara ekonomi yang tumbuh itu menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga empirisnya itu menunjukkan bahwa kontribusi signifikan kualitas tenaga kerja itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Terus bagaimana dengan kebijakan upah itu juga punya pengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Jadi peningkatan upah yang tidak diimbangi dengan produktivitas itu juga dapat mendorong inflasi. Sementara upah itu sendiri terlalu rendah menghambat konsumsi. Nah, jadi keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas pasar itu juga menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan tantangan pasar kerja? Tantangan pasar kerja dilihat dari pengangguran teknologis, dilihat dari ketidaksesuaian keterampilan, dilihat dari persaingan global. Kalau dari segi pengangguran teknologis, jadi ada otomatisasi dan digitalisasi itu mengancam pekerja rutin dan repetitif, khususnya itu di sektor manufaktur dan administrasi. Nah, kalau dari ketidaksesuaian keterampilan, dilihat dari kesenjangan antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan pengangguran yang struktural. Terus persaingan global, jadi ada mobilitas tenaga kerja internasional dan outsourcing itu meningkatkan kompetensi dan tekanan pada upah domestik. Nah, lalu bagaimana pengangguran struktural dan teknologis itu menjadi tantangan serius bagi pasar tenaga kerja Indonesia? Nah, jadi ada studi terbaru nih yang menunjukkan bahwa sekitar 23 pekerja itu beresiko tinggi terdampak otomatisasi dalam dekade mendatang, terutama di sektor manufaktur, retail, dan administrasi. Nah, jadi transisi inilah yang nantinya akan menciptakan kebutuhan mendesak atau rekalibrasi keterampilan tenaga kerja. Nah, tidak sesuaian ini pada keterampilan atau skill mismatch itu terlihat dari tingginya pengangguran lulusan pendidikan tinggi bersamaan dengan kesulitan perusahaan menemukan talenta yang sesuai. Strateginya itu menghadapi transformasi digital yang memerlukan kolaborasi triple helix antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, lalu ada inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu dilihat dari pendidikan dasarnya. Ada tidak fondasi keterampilan literasi dan numerasi. Terus pendidikan vokasinya. Ada tidak pengembangan keterampilan teknis dan spesifik. Terus ada tidak pembelajaran berkelanjutan. Jadi, adanya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Jadi, peran pendidikan itu untuk mempersiapkan tenaga kerja yang semakin krusial nih ya di era ekonomi sekarang, berbasis pengetahuan. Di mana reformasi kurikulum itu juga menuju pengembangan keterampilan dari abad 21. Seperti misalnya pemecahan masalah, adanya kreativitas dan literasi digital yang menjadi prioritas untuk menciptakan angkatan kerja yang aktif dan berdaya saing global. Jadi adanya program-program pelatihan berbasis kompetensi yang diselaraskan dengan kebutuhan industri itu juga nantinya akan menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan keterserapan lulusan.
Nah, ekosistem kewirausahaan yang didukung inkubasi bisnis, akses pembiayaan, dan pembinaan ciptakan alternatif lapangan kerja baru itu untuk mendorong inovasi dan penyerapan tenaga kerja dari bawah. Nah, lalu bagaimana strategi kebijakan tenaga kerjaan? Nah, jadi ada di sini 56% tingkat keterampilan digital. Dilihat dari target literasi angkatan kerja dalam 2 tahun mendatang. Juga 25% produktivitas tenaga kerja. Nanti dilihat dari proyeksi peningkatan output per jam kerja melalui otomatisasi dan pelatihan. Dia ada 4,2 M lapangan kerja baru. Ini target eh, untuk menciptakan lapangan kerja formal di sektor prioritas hingga 2020. Ya kan? Nah, jadi adanya rekomendasi perbaikan kebijakan keterampilan itu berfokus pada fleksibilitas yang melindungi atau flexicurity yang menyeimbangkan keamanan kerja dengan adaptabilitas pasar. Jadi adanya reformasi sistem jaminan sosial, tunjangan pengangguran perlu diperkuat untuk melindungi pekerja dalam transisi antara pekerjaan sambil mendorong peningkatan keterampilan berkelanjutan. Jadi ada model keseimbangan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan itu memerlukan integrasi teknologi sebagai enabler, bukan pengganti tenaga kerja tapi ya. Adopsi teknologi ini juga punya proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan kerja dalam meningkatkan efisiensi, matching antara pencari kerja dan lowongan, mengurangi biaya pencarian dan pengangguran friction. Nah, ada kesimpulannya dari mata materi kita pertemuan 9 ini. Jadi, pasar tenaga kerja di Indonesia itu menghadapi tantangan fundamental, di mana berupa transformasi struktural ekonomi. Dari segi disrupsi teknologinya, terus perubahan demokrasinya. Nah, jadi kesenjangan antara keterampilan dan pengangguran struktural itu memerlukan respon kebijakan komprehensif yang melibatkan reformasi pendidikan. Nah, pelatihan berkelanjutan dan perlindungan sosial adaptif. Jadi, proyeksi antara masa depan ketenaga kerjaan di Indonesia itu menunjukkan pergeseran yang signifikan menuju ekonomi digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif seperti motor pertumbuhan lapangan kerja baru. Nah, rekomendasi strategis ini bagi pemangku kepentingan itu meliputi kolaborasi triple helix yang lebih erat, investasi dan riset, dan pengembangan kompetensi, serta reformasi kerangka regulasi untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, kira-kira itu saja materi saya hari ini. Ada beberapa eh, latihan soal yang harus dikerjakan, mohon untuk kamu kerjakan dan segera dikumpulkan nanti di pertemuan ke-16. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi, maaf.